Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 kelas 1C yang beranggotakan saya sendiri Wulan Suci Ramadhani, Saya Gia Febiana. saya Zulian Ardila. Saya Naswa Zakira Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video mata kuliah anatomi fisiologi tentang susunan saraf. 1. Pengertian anatomi dan fisiologi sistem saraf. Anatomi sistem saraf adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan sistem saraf, seperti otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf. Fisiologi sistem saraf, ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja sistem saraf dalam mengatur aktivitas tubuh, seperti berpikir, bergerak, merasakan, dan mengontrol organ. Yang kedua, sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf tepi adalah semua saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf sadar atau somatik. Ciri-cirinya bekerja secara sadar atau di bawah kehendak mengatur gerakan otot, rangka, menghantarkan rangsangan dari indera ke otak. Contohnya, yang pertama menggerakkan tangan, berjalan, dan menulis. Lalu ada sistem saraf otonom atau tak sadar, bekerja tanpa disadari untuk mengatur fungsi organ dalam. Sistem ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, saraf simpatik berfungsi saat kondisi darurat atau aktif, mempersiapkan tubuh untuk fight or flight atau lawan atau lari. Efeknya, denyut jantung, meningkatkan pupil mata melebar, pernafasan cepat. Lalu ada saraf parasimpatik, berfungsi saat tubuh istirahat atau normal, mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan tenang. Efeknya, denyut jantung menurun, pencernaan meningkat, tubuh lebih rileks. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bagian-bagian dari sel saraf. Nah, pada bagian ini kita lebih memfokuskan pada bagian neuron. Nah, neuron ini merupakan unit fungsional dari sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan dari sitoplasma. Di sini ada yang namanya dendrit, akson, sel bumilin, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak penjelasan yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama ada dendrit, merupakan perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek yang berfungsi untuk menerima atau menghantarkan impuls ke sel tubuh. Di sini ada akson yang bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik. Kemudian ada badan sel atau perikarion yang berfungsi untuk mengolah informasi. Kemudian terdapat nukleus, yaitu suatu organel yang berisi tentang materi genetik. Selanjutnya ada selaput milin atau sel bumilin yang berfungsi dalam mempercepat penjalaran impuls. Nah, di antara satu sel saraf dengan satu sel saraf yang lainnya, ada yang namanya sinaps. Sinaps adalah celah tempat sinyal ditransfer dari satu neuron ke neuron berikutnya. Nah, jadi sinyal yang sudah ditransferkan nanti akan diterima oleh dendrit dan akan diantarkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Nah, kemudian impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan kepada efektor akan memicu terjadinya gerak pada efektor. Nah, gerak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Yang pertama ada gerak sadar atau gerak biasa, merupakan gerakan yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang. Nah, perjalanannya dimulai dari impuls, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, kemudian baru ke efektor atau otot. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gerak refleks, yaitu gerak yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari. Nah, impuls yang menyebabkan terjadinya gerakan ini itu biasanya melalui perjalanan yang singkat atau pendek. Perjalanan singkat di sini dimaksud adalah di mana impuls tidak sampai ke otak. Nah, contohnya pada saat kita sedang berjalan,
Dan ketika kita menginjak sesuatu yang sekiranya mengganggu atau terasa sakit pada kaki kita, kemudian kita refleks dengan tidak sengaja, dengan tidak sadar kita mengangkatkan kaki kita. Atau pada saat kita mengedipkan kelopak mata secara cepat saat ada benda asing yang masuk ke mata, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan bagian-bagian serta fungsinya, otak cerebrum, talamus, dan hipotalamus. Sistem saraf pusat itu pusat komando tubuh kita. Isinya cuma dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dilindungi sama tulang tengkorak, tulang belakang selaput otak, dan cairan cerebrospinal biar aman dari benturan. Baik, kita langsung masuk ke pengertian cerebrum. Cerebrum atau otak besar, ini bagian paling besar. Mengisi 85% volume otak, terbagi menjadi belahan kiri dan kanan. Permulaannya berlipat-lipat disebut korteks. Fungsi utama cerebrum dibagi menjadi 4 lobus. Tiap lobus punya lobus berbeda-beda, yaitu Lobus frontal yaitu mengatur gerakan tubuh, perilaku, dan pemecahan masalah bicara. Lobus parietal, kecerdasan dan penalaran, bahasa, sensasi tubuh. Lobus temporal, bahasa dan memori, pendengaran, emosi. Dan lobus occipital, penglihatan, penerimaan visual. intinya cerebrum tempat aktivitas sadar kita mikir, ngomong, gerak, ingat, ngerasa. Belahan kiri ngatur tubuh kanan tambah logika. Belahan kanan ngatur tubuh kiri tambah seni atau kreativitas. Yang kedua adalah talamus. Letaknya di tengah otak, bentuknya kayak dua telur kecil tepat di atas hipotalamus. Dan ini gambarnya. Dan ini gambar talamus. Fungsi talamus. Talamus memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Fungsi utama dari kelenjar talamus adalah menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kesadaran, siklus tidur, dan kewaspadaan. Talamus berfungsi untuk stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, kecuali penciuman. Letaknya pas di bawah talamus, ukurannya kecil sekali, seujung jari kelingking, tapi fungsinya vital. Mari kita saksikan gambarnya. Dan ini gambar hipotalamus ya teman-teman yang kita lihat di atas ini. Termostat tubuh ngatur suhu, lapar, haus, emosi, hormon dan sistem otonom kayak detak jantung. Terima kasih. Berikut penjelasan tentang kelainan atau penyakit sistem saraf, seperti stroke, tumor otak, dan epilepsi. Pertama, stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi lalu mati. Jenis-jenisnya adalah 1. Stroke iskemik atau paling sering terjadi karena penyumbatan pembuluh darah oleh bekuan darah, trombus atau embolus. 2. Stroke hemoragik terjadinya karena pecahnya pembuluh darah di otak. 3. Transient ischemic attack atau TIA. Stroke ringan sementara gejalanya hilang kurang lebih 24 jam. Penyebabnya dan faktor risiko: hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik. Gejalanya adalah wajah menurun sebelah, lengan lemah, bicara tidak jelas, harus segera ditangani. Gejala lain seperti pusing hebat, gangguan penglihatan, kehilangan keseimbangan, komplikasi,
kelumpuhan permanen, gangguan bicara atau afasia, gangguan memori, kematian. Penanganannya adalah obat penghancur bekuan darah atau trombolitik, operasi, pada kasus tertentu rehabilitas, fisioterapi, terapi bicara. 2. Tumor otak adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di jaringan otak, bisa jinak atau ganas. Jenis-jenisnya, pertama tumor jinak atau bening, tumbuh lambat, tidak menyebar. 2. Tumor ganas, malignan atau kanker otak, tumbuh cepat dan menurun jaringan sekitar. 2. Tumor otak adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di jaringan otak, bisa jinak dan atau ganas. Jenis-jenisnya adalah pertama tumor jinak atau bening, tumbuh lambat, tidak menyebar. 2. Tumor ganas atau maligna atau kanker otak, tumbuh cepat dan merusak jaringan sekitar. 3. Tumor primer berasal dari otak sendiri. 4. Tumor sekunder atau metastatis, penyebabnya dari kanker organ lain. Penyebabnya seperti faktor genetik, paparan radiasi, sistem imun lemah, sebagian besar belum diketahui pasti. Gejalanya seperti sakit kepala kronis, biasanya lebih parah di pagi hari, mual dan muntah, kejang, gangguan penglihatan atau pendengaran, perubahan kepribadian, lemah pada bagian tubuh tertentu. Komplikasinya, tekanan dalam otak meningkat, kerusakan fungsi otak, gangguan saraf permanen. Penanganannya seperti operasi, pengangkatan tumor, radioterapi, kemoterapi, terapi target. 3. Epilepsi. Epilepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan kejang berulang karena aktivitas listrik abnormal dari otak. Penyebabnya adalah cedera kepala, infeksi otak. Kelainan genetik tumor otak bisa juga tanpa sebab jelas atau idiopatik. Jenis-jenis kejang, pertama kejang fokal atau tersial, hanya sebagian otak, kesadaran bisa tetap atau terganggu. 2. Kejang umum, generalized atau seluruh otak, contoh tonik dan klonik. Grand mal, kejang seluruh tubuh, absensi, tatapan kosong beberapa detik. Gejalanya seperti kejang berulang, kehilangan kesadaran, gerakan tidak terkendali, bingung setelah kejang. Faktor pemicunya adalah kurang tidur, stres, cahaya berkedip, dan alkohol. Komplikasi, cedera saat kejang, gangguan belajar atau memori, status epileptikus atau kejang lama, darurat medis. Penanganannya seperti obat anti-epilepsi atau seumur hidup pada beberapa kasus tertentu. Operasi atau jika obat tidak efektif, menghindari pemicu. Kesimpulannya, jadi ketiga penyakit ini sama-sama menyerang sistem saraf, tetapi stroke, gangguan aliran darah, tumor otak, pertumbuhan sel abnormal, epilepsi, gangguan aktivitas listrik otak.